Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya, amin. Hari ini kalian akan belajar bersama Pak Syazili Al-Akbari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Pembelajaran hari ini adalah kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pada hari ini adalah yang pertama, macam-macam sumber daya alam dan manfaatnya. Dan yang kedua, mendeskripsikan isi puisi. Dan yang ketiga, menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Pembahasan pertama ialah macam-macam sumber daya alam. Sebelum Bapak lanjut, ada yang tahu tidak apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan. Sumber daya alam terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Sedangkan, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan habis apabila digunakan secara terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama adalah hewan, dan yang kedua adalah tumbuhan, dan yang ketiga adalah air. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah yang pertama, minyak bumi, dan yang kedua, batu bara, dan yang ketiga, gas alam. Nah, bagaimana? Sudah mengerti belum tentang macam-macam sumber daya alam? Yuk kita lanjut. Sumber daya alam dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Nah adik-adik, ternyata sumber daya alam bisa dimanfaatkan loh oleh kita semua. Contohnya adalah seperti ayam. Ayam bisa kita gunakan sebagai sumber makanan. Selain ayam, yaitu padi. Padi pun sama seperti ayam yang juga kita gunakan sebagai sumber makanan. Selain ayam dan padi, air pun bisa juga kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, tadi kita sudah membahas tentang macam-macam sumber daya alam dan manfaatnya. Sekarang kita membahas cara mendeskripsikan puisi. Cara mendeskripsikan puisi. Beberapa langkah untuk mengetahui hal yang disampaikan oleh penyair di dalam puisinya. Yang pertama adalah baca puisi dengan seksama. Dan yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Dan yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa yang terjadi di dalam puisi. Dan keempat, tuliskan kata-kata yang sulit, lalu temukan maknanya dengan bertanya kepada guru atau orang tuamu. Dan yang kelima, diskusikan puisi tersebut bersama temanmu. Nah, contoh cara mendeskripsikan puisi. Cita-citaku, ciptaan Angelica. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku akan selalu ada untukmu. Aku sangat suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Nah, tadi kita sudah membaca dan sekarang kita perhatikan puisi tersebut. Mari kita perhatikan bait pertama. Suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu. Seakan selalu berbisik, aku akan selalu ada untukmu. Nah, maksud dari bait pertama adalah bahwasannya penyair tersebut sedang mendengarkan alat musik yang terdengar secara lembut di kupingnya. Dan juga sang penyair mengatakan bahwasannya ia selalu ada atau setia mendengarkan alat musik tersebut. Kita lanjut bait kedua. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku menjadi pemain biola. Nah, maksud dari bait kedua adalah sang penyair sangat suka alat musik yang tadi ia dengarkan. Karena sangat sukanya, ia ingin sekali bermain alat musik tersebut.
sehingga ia bercita-cita ingin menjadi pemain alat musik tersebut, yaitu pemain biola. Nah, kita lanjut bait ketiga. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati, untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, semua akan ku perjuangkan. Maksudnya adalah, sang penyair akan terus berusaha untuk menggapai cita-citanya sebagai pemain biola. Nah, bagaimana? Sudah paham belum cara mendeskripsikan puisi? Yuk kita lanjut. Materi selanjutnya adalah menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Keragaman fisik juga terdapat di sekolah loh. Contohnya adalah ada Edo. Edo berambut lurus dan berasal dari suku Jawa dan ingin menjadi seorang pilot. Sedangkan Janto berambut keriting dan berasal dari suku Asmat, Papua dan ingin menjadi tentara. Nah, dari kedua perbedaan tersebut kita mengetahui bahwa Edo dan Janto memiliki keragaman fisik yang berbeda. Namun, walaupun kita berbeda, kita harus tetap bersatu dan menghargai perbedaan. Nah, ayo kita kerjakan tugasnya. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ayo merangkum. Apa saja sih yang tadi kita sudah pelajari? Yang pertama, tadi kita belajar macam-macam sumber daya alam dan manfaatnya. Dan yang kedua, kita belajar mendeskripsikan isi puisi. Dan yang ketiga, menjelaskan keragaman fisik, ras, dan budaya. Semangat terus ya anak-anak belajarnya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Terima kasih. Arigato gozaimashita.